Halo, what's up, boardlight lover? Kembali lagi bersama saya di channel Kursi Plastik Merah. Hari ini kita akan mereview sebuah produk dari Daban model, yakni Master Grade 1100 Astrea putih. Jadi bismillah, hasil jadinya setelah selesai dirakit sesuai dengan panduan manual booknya yang cukup membingungkan di beberapa part. Nah, untuk di bagian snap it, kit ini dirasa memang sudah cukup bagus sih, tidak terlalu keras banget, dan juga beberapa part sudah di undercut. Hanya sayang sekali partnya ini rada-rada tajam dan juga runcing ya, jadi jempol itu berasa menangis ya. Terlebih lagi pas dirakit bagian aksesorisnya, yaitu bejibun sekali bre, cuma memang nggak semua dipakai ya. Nah, di sini minornya di bagian kepala yang mudah copot, mungkin ball joint sama polycapsnya itu kurang begitu menggigit ya. Dan di sini juga antena di bagian dadanya ini cukup runcing ya, dan juga tidak bisa digerakkan seperti produknya Hobistar. Di sini antenanya mati, nggak ada artikulasi sama sekali. Di bagian dada bisa dikembangkan sedikit, dan pas perakitan ini memang rada tricky ya, karena di bagian dalamnya itu ada part kecil yang mudah copot, dan juga snap-nya yang memang cukup keras di bagian dalamnya. Dan minornya di sini saya dapat di bagian clear dada juga rada retak. Nah, di sini di bagian dalamnya yang rada mudah copot ada part kecil, cuma tidak terlalu pengaruh ya karena ditutup antena sampingnya. Kemudian di bagian bahu bisa digerakkan sedemikian, direntangan ke samping. Kemudian perputaran di bawah bahu juga sama seperti produk sebelumnya, dan tekukan tangannya yang cukup minimalis. Saya kira ini bakal double elbow ya, cuma segitu doang ya kayaknya. Dipaksa juga takut patah karena kit ini punya orang bro. Untuk di bagian jari sendiri kita dapat jari seperti Master Grade pada umumnya, dan juga mungkin ada beberapa sisa part yang ekstensi atau alternatif tangannya yang terbuka dan juga mengepal. Untuk di bagian punggung bisa dikedepankan sedemikian, cuma ke samping tidak ada pergerakan sama sekali. Perputaran limited karena terbentur skirt belakang dan depan. Dan untuk di splitnya masih lumayan bagus lah ini, tapi cukup hati-hati di bagian pangkal paha itu karena rawan sekali itu joinnya. Di sini clear partnya saya pakai tanpa stiker ya, stikernya ungu sih sebenarnya, cuma rada malas saja pakainya karena takut ada gelembung udara di sana. Untuk tekukan kakinya cukup bagus. Dan di sini di pangkal betisnya yang rada loose ya, kayaknya bakal nggak kuat berdiri sendiri. Untuk di bagian ini ada tekukan sedemikian, dan sayang sekali di bagian clear red partnya itu tidak underget ya. Di bagian skirt belakang masih bisa digerakkan dan juga beam sabernya. Dan ini di bagian punggung juga masih bisa dibuka sedikit sih, cuma gimmick-gimmick itu aja dah. Oke, overall di main body cukup bagus, juga di bagian detail dan juga snap it ya masih oke lah. Dan ini juga di bagian plastiknya juga rada glossy ya, jadi bagi kalian yang peminat glossy ini sudah mantap banget ini. Nah oke, berlanjut kita di bagian weapons. Di sini kita dapat bumerang, seperti inilah tampilannya. Di sini bumerangnya tidak bisa dipisah ya satu sama lain, tidak seperti produknya Hobistar. Di sini kita dapat dua bilah GN blade ya, yang bisa dipasang di bagian pinggang yang harusnya, cuma di sini tidak terlalu runcing, jadi ada potongan di bagian ujungnya. Oke, di sini kita dapat dua bilah. Dan berlanjut kita ke bagian shield. Shieldnya sendiri bisa dikembangkan seperti ini. Keren juga sih sebenarnya kembangannya. Oke, di sini shieldnya kita dapat 8 pieces ya, jadi kalian harus bersemangat pas merakitnya. Berlanjut kita ada GN apa ini namanya ya. Di sini ada gerakannya sih sebenarnya. Di sini juga ada gimmicknya bisa diturunkan, cuma polycapnya di sini rada main-main ya, jadi mudah copot ya. Di sini kita dapat dua yang harusnya bisa dipasang di bagian antena dada ya. Kemudian berlanjut di sini ada bazooka-nya, bisa digerakkan sedemikian dan juga di extend sedikit. Kita dapat dua unit bazooka. Oke, berlanjut ke GN Rifle sendiri kita dapat satu buah.
Sini gagangnya bisa dicantolkan di bagian pinggir pinggul. Kemudian 2 bilah GN blade yang bisa ditekukan seperti ini. Jadi bisa dipakai kanan kiri ya. Nah, berlanjut kita dapat gada seperti ini, nggak ada gimmick sama sekali, cuma bisa dilepas dan dipasangkan pengait seperti kabel itu ya. Kemudian berlanjut kita missile pod. Di sini ada gagang untuk dipegang di tangan dan juga untuk ditaruh di bagian lengan ya. Kita dapat 2, jadi bisa dipasang di kanan kiri dan juga bisa dipasang di bagian lutut ya. Kemudian berlanjut kita dapat GN pistol seperti ini. Cukup detail sebenarnya walaupun kecil. Juga bisa disarungkan di sini dan bisa dipasang di bagian pinggir betis. Lutut mungkin ya. Kemudian berlanjut kita dapat beam saber ya, yang dimana jarang sekali bakal dipakai itu. Oke, jadi sebenarnya tampilan jadi setelah selesai dipasang aksesoris sesuai dengan kemampuan saya. Oke, cukup gagah sih sebenarnya dan keren sih. Cuma bakal ribet untuk pose-pose. Terlebih lagi ada beberapa shield yang di bagian belakangnya itu sih sebenarnya masih gampang dipose, cuma takutnya rada rontok-rontokan sih. Oke, di bagian betis ini yang rada halus ya, jadi rada susah berdirinya karena di bagian belakang juga rada berat. Entah polycaps atau apanya yang main-main, jadi ya perlu pakai stand by sih sebenarnya. Oke, dengan harga 600 ribuan kayaknya kit ini masih layak untuk koleksi bagi kalian pecinta desain Metal Build ya. Walaupun ini tidak terlalu mirip seperti Metal Build-nya Bandai, tapi bisa lah kayaknya ini. Cukup keren juga sih. Oke, setelah ini saya bakal mencoba pasang dekalnya walaupun tanpa referensi dari bukunya, mungkin bisa dicari di bagian Google. Oke, jadi berikut tampilan setelah dipasangkan beberapa dekal ya di bagian body unit di shield aja sih sebenarnya. Oke, jadi tampilannya seperti ini, cukup gagah bagi kalian yang memang suka mengoleksi bagian seri Double O ya. Dan terima kasih juga buat saudara Nova Putra yang sudah membeli dan juga merelakan kitnya untuk saya rakit. Thank you banget. Oke, see you in the next review and bye-bye.